Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan gue Arista dan kali ini gue lagi ada di taman dan gue akan bertanya ke beberapa orang di sini mengenai kekerasan berbasis gender. Jadi pengen tahu banget sih pengetahuan orang-orang Indonesia, terutama di Pekanbaru mengenai kekerasan berbasis gender kepada perempuan terutama ya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, ikutin gue terus dan kita cari tahu apa jawaban mereka. So, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Satya dari Pekanbaru. Perkenalkan, nama saya Siti Hania dari Pekanbaru. Nama saya Kamelia. Amniel. Ajeng. Perkenalkan, nama saya Gaisani. Perkenalkan, nama saya Melody. Perkenalkan, nama saya Arif. Saya ini bekerja saya ASN di Kementerian Keuangan. Masih cenderung kurang. Kayaknya nggak cuma di Indonesia, di negara manapun kayaknya untuk keamanan untuk perempuan itu masih kurang, Kak. Berapa ya? Mungkin Kurang lah. 60% lah. Iya. Pada umumnya gimana ya? Enggak sih, enggak terlalu bahaya deh. Kurang aman sih kayaknya. Kenapa tuh? Karena gimana ya, laki-laki di Indonesia ini kayak terlalu apa aja gitu, mentingin seksual gitu. Karena dibanding negara maju pun sebenarnya kayak jalan di ganggang mungkin di Indonesia mungkin lebih aman dibanding di luar negeri. Kalau di Indonesia mungkin paling banter di catcalling ya, mungkin digodain seperti itu. Tapi kalau di luar negeri bisa physical seperti itu. Kalau menurut saya ya. Kayak kita pakai pakaian yang nggak apa aja, kayak Karena kurang pemikiran tertutup. laki-laki di Indonesia nih kurang apa ya, kurang open minded, kurang luas gitu. Jadi apa ya, lihat cewek tuh dari gimana ya, susah Kak jelasinnya. Dari penampilannya. Iya, dari penampilan. Padahal kan kita nggak bisa nilai orang dari penampilannya aja gitu. Mungkin di kota Pekanbarunya lumayan berbahaya sih. Kayak tindakan pencabulan, kayak tindakan yang ada yang ramai sekarang nih Kak, yang dari CCTV orang yang ngapain payudara gitu, cowok-cowok. Pelecehan untuk wanita itu sangat tinggi menurut saya kalau di Indonesia, apalagi di Kota Pekanbaru. Negara kita sendiri, negara Indonesia negara hukum, Kak. Jadi ada beberapa tempat yang mungkin terjangkau, contohnya kayak seperti di kota-kota nih. Kita mungkin keamanan untuk perempuan itu masih terjamin karena di lain sisi kita masih ada kayak untuk segi kayak polisi lebih dekat daripada wanita-wanita ini pelosok. Kayak yang kita tahu di tempat-tempat pelosok sendiri, wanita itu masih sering ditindas, Kak. Kayak nikah paksa atau nikah sebelum waktunya gitu, Kak. Tergantung. Kalau misalnya kayak ada kalau sepi gitu kayak jarang dilewatin ya nggak berani. Tapi kalau misalnya kayak jalan besar atau apa berani. Untuk pergi sendiri malam hari kebetulan emang saya orangnya dari keluarga sendiri emang melarang perempuan untuk keluar malam. Jadi untuk keluar malam sendiri untuk saya bisa aja asal kita ada temen. Untuk sendiri menurut saya masih bahaya, Kak. Jujur enggak deh. Enggak sih. Enggak. Karena soalnya kan perempuan nih gimana ya? Mungkin Banyak juga kejahatan yang kita nggak emang tahu tertuju pada perempuan gitu. Kita nggak tahu pikiran orang gimana. Iya. Biasanya kalau sama orang tua, sama teman, kalau sama pacar. Alhamdulillah dan insya Allah jangan. Iya, nggak pernah. Enggak. Alhamdulillah enggak. dan jangan sampai. Iya. Iya, digoda-goda gitu kan. Digoda-goda aja Pernah. nggak paling. Kebanyakan catcalling kayak adek cantik gitu. Iya. Di situ sebenarnya kan kayak risih gitu, Kak. Kalau digituin. Jadi ya gitu. Sering banget ya. ya sering. Ini sebenarnya untuk apa? Saya cerita untuk beberapa teman saya aja. Sebelumnya saya kan tinggal di Jakarta. Pertama kali keterima di Unri baru pertama kali tuh. Jadi saya posisinya orang tua saya ada di Medan, Kak. Jadi kemarin waktu itu saya naik bus dari Pekanbaru yang mana saya itu kurang paham gitu kendaraan umum di sini. Jadi pada saat itu saya ditempatin di samping supir ininya. Di situ saya kayak merasa terganggu, Kak. Soalnya tangan supirnya ini megang paha saya. Nah, karena saya merasa nggak nyaman, saya cerita ke
cewek yang ada di samping saya. Terus katanya kita pindah aja ke belakang. Nah, menurut saya pernah di situ posisinya ngalamin yang namanya pelecehan. Untuk pengalaman saya sendiri baru pertama kali itu, dan itu bikin saya shock. Saya waktu itu sampai nggak mau pulang ke Pekanbaru. Gara-gara itu pertama kali saya ngalamin yang namanya pelecehan, dan itu saya diam, nggak berani ngomong apa-apa, dan ngadu sama orang tua itu setelah nyampe ke lokasi. Tuh. Karena pikiran Mungkin karena masyarakatnya di sini nih masih terlalu kuno untuk hal-hal yang kayak misalnya cewek pakai baju terbuka dikit aja kayak salah gitu. Padahal sebenarnya kan biasa aja kalau pikiran mereka nggak cabul. Mungkin aja perempuan nih memakai nggak sopan, makanya cowok tuh nafsu gitu. Sebenarnya dua-duanya harus sama-sama Jaga. Iya. Seperti kita tahu Kak, kultur di Indonesia itu masih ini ya, kayak wanita itu kayak tadi lebih apa-apa harus nurut kayak gitu. Jadi kita perempuan, seandainya kita dilecehin, yang biasanya disalahin itu bukan laki-lakinya, tapi kita lagi, kita cewek. Contohnya kalau kita dapat pelecehan, pasti yang disalahin pakaian. Padahal masih banyak di Indonesia ini cewek yang pakai baju, misalnya baju tertutup ataupun pakai kerudung, masih aja ngalamin pelecehan kayak gitu. Itu sih dari segi culture-nya sendiri Kak, yang membenarkan kalau laki-laki itu selalu benar dan perempuan itu selalu salah. Kalau bisa sih, kalau misalnya untuk perempuan tuh jangan sampai sendirian lah. Dan Soalnya harus jaga pakaian juga, Iya. jangan sampai yang apalagi mengundang- untuk Islam kan. jangan mengundang hawa nafsu buat para laki-laki gitu. Soalnya laki ini kan agak aneh dikit. Kita perempuan, kita bisa berteman sama laki-laki, tapi kita lebih menjaga gimana batas-batas untuk misalnya kayak skinship atau segala macam gitu. Dari kita sih menjaga sama ngelihat keadaan juga tempat itu aman atau enggak. Ya dengan cara pakaian tertutup, tapi enggak juga Enggak sih semuanya sebenarnya. sih. Tergantung pemikiran laki-lakinya. Yang menurut saya pertama kali kita harus belajar bela diri kayak silat, karate gitu Kak. Intinya pakaian Jaga diri ya. lah Terus intinya. jangan sampai kita bergaulnya tuh terlalu bebas banget. Harus tahu batasan juga. Jaga diri aja sih sebenarnya. Kalau misalnya ada hal-hal yang udah mulai lain gitu dari orang yang ngelihat kita tuh sebaiknya langsung hindari aja gitu. Langsung cari pertolongan. Yang pasti memang kita kan nggak bisa ngontrol orang lain ya. Mungkin kita mencari tempat yang environment yang aman. Mungkin teman-teman perempuan lebih baik menghindari daerah-daerah yang memang mungkin agak-agak nggak aman seperti itu. Selain itu sebenarnya secara umum sih pendidikan ya, baik itu di sekolah, di rumah, atau pemerintah juga harus memberikan pengetahuan, pemahaman kepada masyarakat bahwa verbal pun bisa salah satu bentuk dari pelecehan terhadap gender, apalagi perempuan seperti itu.